Saudara senang dan berbahagia pada saat ini bisa kembali bersama-sama dengan saudara. Harapan saya saudara tetap dalam keadaan baik, sehat, ya, penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan, dan selalu melaksanakan tugas-tugas dengan penuh kegembiraan, karena apapun yang diberikan oleh Tuhan, apapun yang dipercayakan, itu merupakan sebuah anugerah. Saudara, pernahkah saudara diberi tugas untuk menyampaikan sebuah pesan kepada seseorang yang saudara sendiri sudah tahu, bahkan diberitahu bahwa tugas ini tidaklah mudah, penuh dengan tantangan. Namun jika saudara tahu bahwa pesannya itu begitu penting, apakah saudara akan tetap melakukan atau mundur teratur karena tahu, waduh, di depannya banyak tantangan? Nah, saat ini saudara akan belajar bersama tentang sebuah pengutusan yang mendebarkan hati. Sebuah tugas yang penuh dengan tantangan. Karena apa? Karena tidak mudah orang melakukannya. Bagi saudara yang senang dengan tantangan, bagi saudara yang mau merasakan debaran hati, camukan semua perasaan-perasaan yang begitu kadang-kadang menggoncangkan pikiran kita, saudara ikuti acara ini, karena saudara akan tahu pengutusannya bagaimana yang membuat hati orang berdebar-debar. Saya Yohanes dari studio menyampaikan selamat mendengarkan. Saudara, di saat-saat mereka telah melakukan pelayanan yang sangat melelahkan, ada waktu-waktu bagi para murid pada masa itu untuk berbincang tentang hal-hal yang sudah dilihat dan disaksikan tentang pelayanan yang mereka ikuti bersama dengan sang guru. Dia melihat orang buta bisa tiba-tiba melompat dengan senang karena bisa melihat kembali. Dia juga melihat orang kusta bersukacita karena ditahirkan dan disembuhkan. Orang yang merasa lapar diberikan makan. Bahkan ketika mereka ada di tengah danau dan badai mengamuk, badai diteduhkan. Dan orang mati tidak mungkin terjadi, dibangkitkan. Para murid melihat semua dan memperbincangkan. Dan setiap hari selalu ada saja hal-hal yang ajaib yang mereka saksikan saat bersama dengan sang guru dalam pelayanan. Nah, saat menjelang tidur, sementara mata mereka mulai mau terpejam, namun pikiran mereka terus mengembara. Otak mereka tidak berhenti untuk terus berpikir, besok ini kira-kira apa yang akan terjadi lagi ya? Mujizat apa yang akan dilakukan oleh pribadi, oleh guru saya ini? Dan setiap malam mereka selalu mengharapkan pagi segera datang untuk melihat keajaiban demi keajaiban. Mereka begitu merasa nyaman saat berada dekat dengan sang guru. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus bin Alfius, Tadius, Simon, dan terakhir Yudas. Ya, demikianlah sang guru memanggil para muridnya. Ada apa guru memanggil kita? Kira-kira demikian ada celetukan dari Andreas kepada Petrus. Sepertinya ada perbincangan di antara para murid. Ini ada apa kira-kira dipanggil? Petrus sebagai koordinator para murid, dia sendiri nggak tahu untuk apa dipanggil oleh sang guru. Dan semua nampaknya bingung. Setelah semua para murid berkumpul dekat dengan sang guru, kemudian sang guru berkata, diam dan sepi semuanya. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat.
sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Hah? Pergi? Saya Tuhan harus pergi menyembuhkan orang sakit, apa ya bisa? Apalagi orang mati dibangkitkan, bagaimana bisa? Kira-kira kalau saya ekspresikan, mereka bisa berkata demikian, karena ini kan bukan hal yang gampang. Menyembuhkan orang sakit, selama ini mereka melihat Yesus yang menyembuhkan. Orang mati dibangkitkan, sekarang mereka yang diutus. Pergi dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Aduh, pergi memberitakan kerajaan Allah. Jadi antara bingung dan takut, namun tak seorang pun daripada murid yang bertanya dan memprotes apa yang diucapkan oleh sang guru. Sementara mereka terdiam, entah apa yang ada dalam pikiran mereka, sang guru pun melanjutkan pesannya dengan berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah." Dug, dug, dug. Jantung mereka berdetak lebih cepat lagi. Dug, 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 dug. Napas mereka naik turun, membayangkan betapa beratnya tugas yang harus dijalankan. Jika hanya masalah tidak membawa bekal, tentu mereka masih bisa minta kepada orang lain, masih diberi oleh masyarakat pada masa itu. Kalau masalah ditolak dan diterima, ya tinggal pergi saja. Tetapi bagaimana dengan penganiayaan yang harus mereka hadapi? Mereka harus disesah, diinterogasi oleh para penguasa yang mereka sendiri bengis dan tidak mengenal Tuhan. Terbayang sudah penderitaan di depan mata mereka. Sementara kaki mereka terasa gemetar, dingin, pikiran mereka menerawang kepada hal-hal yang harus terjadi di depan. Sang guru meneruskan sabdanya, "Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain." Lari? Apa mungkin? Sementara mereka tidak memiliki pasukan untuk membela diri. Paling-paling mereka ketangkep dan akhirnya dipenjarakan. Mereka benar-benar seperti seekor domba di tengah-tengah gerombolan serigala yang buas. Detak jantung yang berdetak kencang berangsur tenang saat sang guru memberikan kekuatan kepada mereka. "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Saudara, mendapat penghiburan dan penguatan dari sang guru, para murid mulai merasakan keteduhan. Tadinya jantung berdetak kencang, sekarang mulai normal kembali. Mereka juga masih mengingat bahwa banyak peristiwa yang mereka alami bersama-sama dengan sang guru. Banyak mujizat yang dilihatnya. Dan mereka juga masih ingat ada satu peristiwa di mana anak salah satu pegawai istana Herodes
yang sakit bahkan hampir mati disembuhkan. Hanya karena pegawai itu mempercayai apa yang diucapkan oleh sang guru saat itu. Pergilah, anakmu hidup. Dan pegawai itu pergi dan memang benar anaknya hidup. Kini iman mereka pun diuji. Apakah mereka mempercayai apa yang diucapkan oleh sang guru? Bahwa mereka itu lebih berharga dari banyak burung pipit. Dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan menimpa mereka jika bukan diizinkan oleh sang Bapa. Memang pengutusan ini mendebarkan hati mereka, melemaskan kaki untuk melangkah. Namun pengutusan ini adalah pengutusan dari penguasa alam semesta untuk memberitakan kabar baik, berita anugerah kepada sekalian bangsa. Dan pengutusan ini di-backup penuh oleh sang pengutus, yaitu Yesus Kristus yang telah bersabda, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, setiap orang percaya dipanggil dan diutus ke tengah-tengah masyarakat untuk membawa kabar baik. Ada banyak tantangan, ada banyak risiko, tetapi percayalah kepada firman Tuhan bahwa Dia yang mengutus, Dia yang menyertai sampai kepada akhir zaman. Amin. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah kita dengar bersama-sama tentang pengutusan yang mendebarkan karena penuh dengan risiko. Tetapi pengutusan ini membawa dampak yang baik, membawa kabar baik kepada orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Saudara dapat belajar terus tentang pribadi Yesus melalui program Figur ini yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara dan juga melalui media-media yang lainnya. Nah, jika saudara ingin bertanya, ingin mendapat kejelasan tentang siapakah pribadi Yesus Kristus yang sebenarnya, silakan kirimkan surat saudara ke Tramal Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur. Atau jika saudara menggunakan SMS, silakan kirimkan SMS dengan cara tulis nama saudara, spasi, figur, spasi, pertanyaan atau respon saudara dan kirimkan ke 081 333 777 386. Sekali lagi kirimkan ke 081 333 777 386. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.